Lagi-lagi pemirsa, pabrik brand Nusantara, brand dalam negeri harus gulung tikar. Saya adalah orang yang dulu sekolah pakai bata. Mas Gong pakai bata nggak? Sempat ngerasain pakai bata? Iya, bata. Dan ingat loh, ini bukan brand kita loh, ini brand global. Oh iya, global ya, maksudnya yang manufakturnya juga ada di sini ya, berarti saya salah tadi. Ya, dan ini akhirnya terjadi lagi. Betul. Akhirnya pengangguran dari manufaktur ada lagi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan industri kita? Saya nggak mau ngomongin tentang industri manufaktur secara general deh, karena memang angka juga menunjukkan selalu ada konstruksi di manufaktur kita gitu. Tapi kalau misalkan melihat dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, insentif yang sudah diberikan pemerintah, kenapa masih juga belum bisa bertahan? Iya, Sapinas. Jadi kalau kita bicara bata itu memang kompleks ya. Pertama mungkin ada faktor bagaimana bisnis sebuah perusahaan kan bisa naik turun gitu kan. Dengan adanya mereka mengambil keputusan untuk secara resmi menghentikan produksi, artinya memang sudah tidak menguntungkan gitu. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat industri sepatu itu secara umum memang ada dua wajah ya. Wajah pertama adalah industri sepatu yang memang ekspor tujuannya. Kita akui selain mungkin Cina atau Vietnam, kita sebagai pusat maklon brand-brand global ya seperti Nike, Adidas dan kawan-kawan yang lainnya gitu. Nah memang kita cukup bagus di situ. Kita sebagai sebuah perajut produk itu cukup bagus. Kita bisa bikin produk terkenal gitu dan bahkan ekspornya pun meningkat. Nah yang menjadi persoalan adalah gimana industri-industri yang berorientasi pasar domestik seperti bata ini kan. Terbukti ternyata dengan kondisi dia fokus ke pasar domestik ternyata ada gangguan kan. Mungkin entah itu secara brandnya sekarang udah menurun atau mungkin ada faktor serbuan brand-brand impor gitu yang menjadi kendala industri seperti bata itu. Gitu. Berarti bisa dikatakan kalau misalkan dia sebenarnya nggak fokusnya domestik, harusnya masih bisa aman? Nggak juga. Iya, data menunjukkan di kuartal pertama itu ekspor sepatu kita tuh meningkat loh, hampir 2 digit loh, 11%. Artinya angkanya mungkin sampai sekitar 5 miliar dolar loh, itu cukup besar. Mungkin 5 tahun lalu kita masih di angka 3 miliar atau 4 miliar, sekarang kita melonjak. Artinya kalau secara daya saing sih kita masih bisa kuat lah ya untuk bisa bersaing dengan negara-negara Cina atau Vietnam atau India gitu. Tapi justru pasar domestik ini yang justru ada pemain yang justru tertekan gitu loh. Oke, berarti memang dipengaruhi oleh pasar kita secara garis besar gitu. Tapi bisa nggak dibilang kalau misalkan sebenarnya industri sepatu atau industri alas kaki, walaupun datanya meningkat gitu ya, sebenarnya emang nggak lagi terlalu progresif gitu, nggak lagi terlalu menarik gitu. Kalau Mas Demis ngeliatnya gimana? Ya sepatu nggak mungkin nggak dipakai ya, pasti selalu ada sepatu ya. Dan sampai sekarang pun brand-brand global selain Bata, semua juga produksinya di dekat-dekat Indonesia, Vietnam, Indonesia, Cina. Artinya ya sebenarnya permasalahannya bukan di market mungkin ya, bukan di market global, mungkin di market Indonesia ada permasalahan. Kalau misalnya dulu kita kan ingatnya kalau Bata itu murah tapi kualitasnya paling oke. Kita ingat kan dulu di Pasar Baru paling gede brand Bata atau di mana gitu. Jadi mungkin banyak banget barang yang masuk dengan kualitas setara atau lebih murah gitu dibandingkan dengan sepatu yang dibuat di Indonesia juga. Oke,